Bi'tus samaru ala syajaratihi. Aku telah menjual buah di atas pohonnya. Bi' ya, kata bi' itu ini fi'lun madin. Dia adalah fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja lampau. Di dalam kitab Nahwu Wadi dikatakan bahwa fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Jadi makna kata bi'tu ini adalah aku telah menjual. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhirnya adalah ain, dan ain ini berharokat sukun. Tidak pernah berubah menjadi fathah ataupun menjadi kasroh ataupun menjadi dhammah ya. Selamanya harokatnya sukun, maka dikatakan mabni dengan sukun. Kenapa mabni dengan sukun? Littisalihi bita'il mutaharrikati, karena dia bersambung dengan ta mutaharrikah. Ini namanya ta mutaharrikah ya. Fi'il madi itu dasarnya, asalnya adalah mabni dengan fathah. Ba'a ya, kata ba'a ya, bi itu ini berasal dari kata ba'a. Kharaja, fataha, dakhala, aqfala ya, dasarnya dia mabni dengan fathah. Tapi kalau bersambung dengan ta mutaharrikah seperti ini, bi'tu, bi'ta, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, maka dia mabni dengan sukun. Begitu juga kalau dia bersambung dengan nunun niswah, bi'na, atau bersambung dengan nun fa'il bi'na, maka juga sama mabni dengan sukun. Kemudian tunya dhamirun barizun, kata ganti yang muncul, yang nampak kelihatan. Kita melihat langsung ada dhamirnya, kata gantinya di sini ya. Lawan dari dhamir baris adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir adalah kata ganti yang tersembunyi. Mabniun ala dhammi, dia mabni dengan dhammah. Selamanya harokatnya dhammah, tidak pernah berubah menjadi fathah atau tidak pernah berubah menjadi kasroh, maka dikatakanlah ia mabni dengan dhammah. Fi mahalli raf'in, dia berada pada tempat rafa', tidak dikatakan marfu. Kenapa? Karena kata tu ini adalah sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang murab baru dikatakan marfu ya. Kenapa dia fi mahalli raf'in fa'il li fi'li bi ya? Karena dia adalah subjek pelaku untuk kata kerja bi'tu ini ya. Kata kerja bi. Apa fa'il itu? Fa'il itu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim ya. Kata tu ini adalah isim. Isim apa nih? Isim dhamir marfu'. Tapi tidak dikatakan marfu, tapi fi mahalli raf'in, karena kata tu ini i'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata kerjanya ya, baru isim yang berposisi sebagai fa'il ya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan dia menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut. Kata tu ini adalah pelaku perbuatan B ya, pelaku perbuatan ba'anya. Kemudian as-samar. Apa as-samar itu? Maf'ulun bih, dia adalah maf'ul bih, objek, korban, penderita. Maf'ul bih untuk lebih ya, untuk kata kerja ba'anya bi itunya. Apa maf'ul bih itu? Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah isim yang dibaca nasab, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Kata as-samar ini adalah isim. Dari mana kita tahu? Ada alif lam, ada al di awalnya ya. Mansubun, mansub dibaca nasab, mansub itu identik dengan fathah. Kita lihat harokat terakhirnya adalah fathah. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan. Perbuatan apa? Bi' ya. Perbuatan siapa? Perbuatan si pelaku. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah dhamir ya, dhamir baris tu ini ya. Kemudian mansubun, dia mansub. Setiap maf'ul bih itu wajib mansub dibaca nasab. Mansub itu identik dengan fathah ya. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kita lihat tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena kata as-samar ini isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Jika kita rubah ke isim tasniyah atau musanna, maka tanda nasabnya tidak lagi fathah tapi ya. Zahiru 'ala al-akhir, jelas di akhirannya ya. Bunyinya ra ya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah alal alif ya, fathah yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif, karena alif itu beruzur ya, tidak berharokat-harokatnya sukun ya. Kenapa dia dikatakan tanda nasabnya dengan fathah zahir alal akhir? Karena akhirannya ra ya, bukan alif. Maka dikatakan tanda nasabnya dengan fathah yang jelas, yang nyata di akhirannya.
Ala harfu jarrin, dia adalah huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi majrur, menjadi berharokat kasrohnya. Selain ala apalagi min, ila, an, kemudian ini ala, fi, rubba, ba, kaf, lamnya. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhirnya alif, dan alif ini sukunnya tidak pernah berubah menjadi fathah, menjadi kasroh, ataupun menjadi dhammah. Maka dikatakan mabni dengan sukun. Syajarati ismun majrur, dia adalah isim majrur ya. Kenapa dia dikatakan isim majrur? Nah, karena dia dilewati oleh ismin majrur bi ala, dia dilewati oleh ala ya. Huruf ala ini adalah huruf yang menjarkan, huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi majrur ya. Setiap kata yang dilewati huruf jar, maka kata sesudahnya itu berharokat kasroh seperti ini. Wa alamatu jarrihi kasroh, dan tanda jarnya adalah kasroh. Kita lihat tanda jarnya kasroh. Kenapa? Karena kata syajarot ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Jika kita rubah ke isim tasniyah atau musanna atau kata yang menunjukkan dua, maka tanda nasab, tanda jarnya tidak lagi dengan kasroh tapi dengan ya. Zahira alal akhir, jelas dan nyata di akhirannya bunyi ri. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif ya. Kalau akhirannya alif, maka tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah, kasrah ini kira-kira dengan alif. Begitu juga akhirannya bukan ya, dia bukan isim manqus ya. Kalau isim manqus akhirannya ya, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah alal ya ya, listiqal, karena isim manqus itu berat lidah orang Arab untuk menjadikan harokat ya itu berharokat kasroh, dan sebelumnya juga berharokat kasroh ya. Maka dikatakan listiqal karena berat dah orang Arab. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Apa mudhaf itu? Ismun musiba ila ismin ba'dahu, isim yang dinisbahkan, yang digabungkan dengan isim sesudahnya. Ada dua kata digabung menjadi satu kesatuan makna. Yang pertama namanya mudhaf ya, isim yang dinisbahkan dengan yang digabungkan dengan isim sesudahnya. Yang pertama namanya mudhaf, yang kedua namanya mudhaf ilaih. Kemudian hinya dhamirun muttasil, dia adalah kata ganti yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim. Apa tadi isimnya? Yaitu kata syajarati. Mabniun alal kasri, dia mabni dengan kasrah. Selamanya harokat kasrah tidak pernah berubah menjadi fathah ataupun menjadi dhammah. Fi mahalli jarrin, dia berada pada tempat jar, tidak dikatakan majrur. Kenapa? Karena kata ini adalah sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan majrur. Yang i'rab hi ini adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Kenapa dia fi mahalli jarrin mudhaf ilaih ya? Setiap kata yang terletak sesudah mudhaf namanya mudhaf ilaih ya. Al-ismul ladzi ya'ti ba'da al-mudhaf, itu definisi daripada mudhaf ilaih ya. Setiap mudhaf ilaih itu wajib majrur, tapi karena kata ini adalah kata yang mabni, maka dikatakan fi mahalli jarrin, berada pada tempat jar. Kemudian wasyibhul jumlah, dan syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang mana ini? Ala syajaratihi, yaitu kata ala jar, syajaratihi, syajarati majrur, jar dan majrur ini disebut dengan syibhul jumlah. Menjadi apa di sini? Fi mahalli nasbin, dia berada pada tempat nasab, tidak dikatakan mansub. Ya, kenapa? Karena ini terdiri dari satu paket, dari beberapa kata ya. Secara lafaz dia tidak nasab, tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia nasab. Kenapa dia fi mahalli nasbin? Karena dia halun bil maf'uli bihi, karena dia menjadi hal, menjadi kondisi, menjadi keadaan untuk maf'ul bih. Mana tadi maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya objeknya adalah as-samar ya. Jadi satu paket ini ala syajaratihi ini ya. Dia yang berupa syibhul jumlah tadi menjadi hal, menjadi keadaan, kondisi dari as-samar. Karena hal itu bisa berupa isim mufrad, bisa berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ataupun syibhul jumlah.